di Pamakassar. Kibarkan panjimu tuju cita-citamu, bangun dan tegakkan janji suci setia. Majulah bersama rakyat tanah airku, wujudkan dan menjadi bekal hidupmu. Abdikanlah pada bangsamu. Ku bukakan hatiku padamu Tuhanku, ku doakan alma mater agar bahagia. Tuntunlah langkah kami di jalan ridhomu, agar selamat sentosa tiba di tujuan. Majulah Universitas di Pamakassar, kibarkan panjimu tuju cita-citamu, bangun dan tegakkan janji suci setia. Majulah bersama rakyat tanah airku, wujudkan dan menjadi bekal hidupmu. Abdikanlah pada bangsamu. Mentari pagi singatkan fajar ceria, alam pun senandungkan mada dan pujian. Siap sebarkan ilmu dan amal baktimu bagi nusa bangsa negara Indonesia. Majulah Universitas di Pamakassar, kibarkan panjimu tuju cita-citamu, bangun dan tegakkan janji suci setia. Majulah bersama rakyat tanah airku, wujudkan dan menjadi bekal hidupmu. Abdikanlah pada bangsamu. Senjakan tiba bawa gulita yang terang, ombak dan gelombang badai datang menyerang. Majulah kami tegak teguh pantang mundur, dengan jiwa dan semangat di Pamakassar. Majulah Universitas di Pamakassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, menemani sore Anda, kembali kita akan berbincang-bincang, mengulas berbagai hal di Universitas di Pamakassar dalam program Mau Kuliah, Undipa Aja. Program studi yang ketiga yang akan kita ulas pada hari ini adalah program studi Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL yang sangat cocok bagi Anda yang tertarik mengenai coding, desain, dan algoritma. Yaitu program studi Rekayasa Perangkat Lunak. Bersama dengan saya telah hadir Ketua Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak, seorang yang selalu tersenyum dengan ramah, Ibu Ana Eskom MT. Selamat sore Bu Ana. Selamat sore. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Oke, syukur ya. Nah Ibu Ana, hari ini saya mau mengutip perkataan dari Malik El-Sabas atau Malcolm X. Ya. Nah beliau pernah berkata bahwa pendidikan adalah paspor ke masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Nah, Ibu Ana, sehubungan dengan kutipan ini, Universitas di Pamakassar membuat program ini, yaitu program yang sangat membantu para calon mahasiswa untuk mempersiapkan masa depan mereka dengan mengupas tuntas berbagai program studi yang ada di Universitas di Pamakassar. Sehingga pemirsa nantinya tidak akan asal lagi dalam memilih jurusan mana, ya, program studi mana, mau melanjutkan studi kemana. Tidak lagi seperti mengambil kucing dalam karung. Oke, pemirsa sekalian, agar pembicaraan kita sore hari ini lebih terarah, saya akan menjelaskan alur segmen kita, yaitu pada sesi pertama saya akan kembali memaparkan sejarah singkat mengenai Universitas di Pamakassar. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan narasumber kita, Ibu Ana, dan seperti biasa, pemirsa sekalian dapat berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan seputar program studi kita sekali ini, yaitu Rekayasa Perangkat Lunak, melalui kolom komentar.
Dan yang terakhir nantinya kita akan mendengarkan closing statement dari narasumber kita. Oke, saya harap pemirsa sekalian tetap stay tune ya. Saya akan memperkenalkan sejarah dari mengenai Universitas Dipa Makassar atau Undipa. Universitas Dipa Makassar yang pada awalnya bernama STIMIK Dipa Negara ya, berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 9. Merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LL Dikti Wilayah 9 Sulawesi. Perguruan tinggi ini telah berdiri tepatnya sejak tanggal 7 Juli tahun 1994 dengan 2 program studi untuk jenjang program strata 1 atau S1, yaitu Sistem Informasi dan Teknik Informatika. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Juni tahun 1996, bertambah 1 program studi yaitu Manajemen Informatika untuk jenjang Diploma 3 atau D3. Dalam perkembangan selanjutnya bertambah lagi 1 program studi baru yaitu Rekayasa Perangkat Lunak untuk jenjang strata 1 tepatnya pada tanggal 28 Desember tahun 2018. Pada tanggal 8 Februari tahun 2021 kemarin, STIMIK Dipa Negara resmi berubah bentuk menjadi Universitas Dipa Makassar. Dari 4 program studi yang telah ada, ditambahkan 2 program studi yang baru, yaitu program studi Bisnis Digital dan program studi Entrepreneurship. Nah, saat ini total ada 6 program studi yang ada di Universitas Dipa Makassar. 5 untuk jenjang strata 1 dan 1 untuk jenjang diploma 3 atau D3. Untuk sistem informasi, teknik informatika, manajemen informatika semuanya terakreditasi B, rekayasa perangkat lunak, akreditasi baik, kewirausahaan dan bisnis digital dalam proses akreditasi. Hingga tahun akademik 2021-2022 ini, kampus ini telah menghasilkan sebanyak 15.391 alumni, yang tentunya ekspor dari 3 program studi yang ada, yaitu Sistem Informasi, Teknik Informatika, dan Manajemen Informatika. Nah, kembali pada topik kita hari ini, yaitu program studi Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, Bu Ana, saat ini perangkat lunak itu sudah terdapat di mana-mana ya. Tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya. Sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Iya, betul. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan lain seperti telepon, TV, hingga mesin cuci, AC, microwave ya, semuanya telah ditanamkan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan itu. Dan yang hebatnya lagi adalah setiap peralatan itu nantinya akan mengarah pada saat kelak nanti mereka semua itu dapat saling terhubung ya. Nah, pembuatan sebuah perangkat lunak bukan lagi pekerjaan segelintir orang, tapi telah menjadi pekerjaan banyak orang dengan beberapa tahapan proses yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam perancangannya. Nah, tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh perangkat lunak pun saat ini telah semakin meningkat ya. Nah, pertanyaan pertama untuk Ibu Ana mungkin bisa menjelaskan seperti apa sih program studi rekayasa perangkat lunak itu? Ya, baik. Sebelum saya menjawab pertanyaannya, perkenalkan saya menyapa adik-adik yang ada di rumah, para orang tua yang hari ini menyempatkan diri bergabung ya di Dipa Tol 4. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikan. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi ya tentang bagaimana sih prodi rekayasa perangkat lunak. Jadi mungkin sebelum saya lebih jauh menjelaskan tentang prodi RPL, jadi saya akan jelaskan dulu apa sih itu rekayasa perangkat lunak yang disingkat dengan RPL. Ya. Ya, jadi RPL itu merupakan suatu cabang ilmu yang memfokuskan dirinya pada pembuatan dan pengembangan perangkat lunak. Ya, jadi di sini nanti akan dipelajari tentang bagaimana membuat suatu software yang
bisa dikembangkan nantinya sesuai dengan kebutuhan, dan bagaimana memanajemen kualitas perangkat lunak yang nantinya bisa lebih baik lagi ya. Jadi seiring dengan berjalannya waktu itu akan dilakukan terus-menerus pembuatan, kemudian pengembangan dan tentunya evaluasi ya demi peningkatan kualitas suatu perangkat lunak. Nah, tentunya berkaitan dengan prodi RPL, jadi prodi RPL ini menyajikan kurikulum ya yang nantinya akan menghasilkan lulusan yang kompeten dalam pengembangan, bukan hanya membuat ya, tapi mengembangkan suatu perangkat lunak ya. Ini juga ada hubungannya dengan visi dari prodi RPL itu sendiri ya. Jadi visinya adalah menjadi program studi yang unggul ya, yang berdaya saing secara global ya, dengan reputasi pengembangan game ya, kemudian ada cloud software ya, yang berjiwa teknopreneurship ya, pada tahun 2026. Jadi saya kira seperti itu prodi RPL. Oke. Selaku kepala program studi rekayasa perangkat lunak ini ya Bu, ada tidak cerita-cerita menarik tentang RPL itu sendiri? Iya, baik. Jadi cerita menariknya adalah sebenarnya RPL ini kalau dari segi prodi ya memang masih dianggap baru di sini karena di Undipa ini ya, karena baru berjalan 3 tahun. Namun rekayasa perangkat lunak ini sebenarnya dulu adalah suatu konsentrasi ya di prodi teknik informatika. Jadi jiwa rekayasa perangkat lunak di Universitas Undipa itu sudah tertanam jauh sebelumnya ya. Kemudian tentang survei di lapangan juga itu kebutuhan akan perangkat lunak itu sangat besar ya, merupakan konsentrasi yang sangat banyak peminatnya. Kemudian tentunya melihat di SMK ya sekarang itu banyak sekali yang membuka jurusan rekayasa perangkat lunak. Jadi tentunya ya disayangkan ya kalau misalnya sudah ambil di SMK dan tidak dilanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Olehnya itu ya pada tanggal 28 Desember tadi Ibu sudah jelaskan ya bahwa prodi RPL itu berdiri pada tanggal 28 Desember 2018 itu dalam jenjang pendidikan strata 1 ya, seperti itu Bu. Jadi kalau dulunya merupakan konsentrasi di TI berarti kurang lebih 28 tahun sebenarnya itu sudah ada jiwanya ya ya, Bu ya? Betul ya. Jadi persiapan untuk pendukung dari RPL itu sebenarnya sejak dulu sudah mapan ya. Oke. Nah, menarik cerita Ibu Ana tadi, berarti di SMK ada alumni jurusan RPL. Iya, betul. Nah, di Undipa juga, di Undipa Makassar ini ada juga lulusan RPL ya nantinya. Nah, apa sih perbedaannya Bu? Iya, berbicara tentang perbedaan ya, jadi tentunya sebelumnya ada persamaannya ya, jadi masing-masing sama-sama dia alumninya bisa menghasilkan suatu software ya. Namun tentunya kita kaitkan dengan kemampuan seorang lulusan sarjana ya strata 1 ya, tentunya dia punya kemampuan yang lebih tinggi lagi ya dari lulusan SMA, SMK sederajat ya, di mana lulusan S1 itu ya tentunya kemampuan mengintegrasikan antar satu perangkat lunak dengan perangkat lunaknya yang lainnya itu dia miliki ya. Kemudian pada saat dia menciptakan suatu perangkat lunak, lulusan S1 itu sudah mampu mengintegrasikan dengan adanya namanya artificial intelligence. Jadi sudah bisa menambahkan suatu kecerdasan buatan ya pada suatu perangkat lunak ya. Kemudian lulusan S1 itu sudah mendapat berbagai macam pengalaman pastinya, baik itu di organisasinya ya, dalam praktek ya, pengembangan soft skill dan hard skillnya sesuai dengan minat dan bakat mereka, sehingga dalam pemecahan masalah itu lebih memikirkan urusan jangka panjang ya, dan juga lebih kompleks ya tentunya. Nah, di sini ya tentunya bisa kita bedakan ya, kalau seorang software engineer itu ya, itu dalam hal ini lulusan sarjana tadi ya, dalam tanggung jawab itu saja sendiri ya, dia bisa mengkonseptualisasi suatu sistem ya. Kemudian dari segi
bagaimana dalam pengembangan suatu perangkat lunak, ya itu dia bisa mengawasi secara keseluruhan. Ya, kalau misalnya yang dasarnya dari SMK ya, bisa menghandle sebagian dari suatu proses dari suatu perangkat lunak. Jadi kalau misalnya dari ini S1 dia sudah bisa menghandle semuanya. Iya. Kemudian dari segi skillnya ya pasti latar belakang dari pemrograman yang sudah mulai dari semester 1 sampai semester 7 itu disajikan ya tentunya ya, sudah mapan ya seperti itu. Kemudian dalam dinamika pekerjaan ya, itu kalau S1 dia bisa bekerja dalam tim software engineer, insinyur perangkat lunak ya. Tapi kalau misalnya dari lulusan SMK itu masih meminta arahan ya, arahan dari software engineer sendiri ya seperti apa yang dia akan lakukan ya. Saya kira seperti itu, Bu. Oke. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah seberapa menarik sih kita memilih program studi rekayasa perangkat lunak itu sendiri khususnya di Universitas DIPA Makassar ini, Bu? Iya, baik. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa prodi RPL ini adalah di Universitas DIPA Makassar ini ya merupakan prodi pertama di Indonesia Timur ya. Kemudian ya tentunya pada saat proses perkuliahan jadi kita ada namanya kuliah teori dipadukan dengan praktikum. Jadi khususnya pada pembuatan software ya. Jadi bahasa-bahasa pemrograman. Jadi begitu sudah diberikan teorinya ya sekitar misalnya 1 bulan, nah, itu akan dilanjutkan dengan praktikum. Jadi praktikumnya itu banyak ya, jadi anak-anak kesempatannya untuk mempraktekkan teori yang didapatkannya itu lebih banyak ya. Kemudian tentunya pada kuliah pada prodi RPL itu tentunya bertemu dengan orang-orang yang tinggi logika ya, sabar, teliti, karena kenapa ya namanya kita bekerja dalam suatu bergelut dalam satu coding ya, itu harus orang sabar, orang teliti, ya baru dia harus logika jalan ya, seperti itu, Bu. Wow, sangat menarik ya, karena ternyata kuliah di prodi RPL ini kita akan bertemu dengan orang-orang yang berlogika tinggi, sabar, dan teliti. Iya, nah, betul. Kurang lebih seperti itu ya, Bu? Iya, iya. Nah, mungkin ada hal menarik lainnya, Bu? Iya. Jadi dengan memilih prodi RPL dan terus belajar, dan nantinya itu akan bisa ya mengembangkan perangkat lunak yang bermanfaat bagi user. Jadi kita sedapat mungkin membuat suatu perangkat lunak itu bermanfaat ya di mana dia berada. Maksudnya kalau misalnya di bagian penjualan atau misalnya government dan sebagainya kan sesuai dengan kebutuhan di situ dan tentunya lebih enak digunakan ya. Nah, kemudian mengembangkan perangkat lunak yang sudah ada bisa lebih baik lagi ya. Jadi itu sebenarnya biasa dikatakan mengembangkan itu lebih sulit daripada membuat ya. Jadi itu hal yang menarik. Kemudian menciptakan sebuah perangkat lunak yang ramah ya, yang gampang digunakan. Kemudian mengintegrasikan perangkat lunak dengan peralatan mekanikal ya yang ada sehingga menjadi lebih bermanfaat. Kemudian bagaimana seorang software engineer itu bisa melakukan perawatan ya atau penjaminan kualitas terhadap perangkat lunak yang ada. Itu sangat menarik kalau kita bisa memiliki ilmu-ilmu yang seperti itu, Bu. Iya. Wow. Oke. Kalau dalam hal tantangan ya, peluang di masa yang akan datang. Nah, bagaimana kesiapan program studi rekayasa perangkat lunak itu sendiri dalam menghadapi tantangan maupun dalam menyambut peluang-peluang yang ada pada masa yang akan datang? Iya, baik. Jadi tentunya untuk melihat ke depan ya bagaimana prospek ya ke depan itu, bagaimana tantangan tentunya ya kita akan ramunya nanti dalam satu kurikulum ya. Jadi di dalam kurikulum itulah secara terstruktur ya disusun bahwa beginilah nanti kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Nah, oleh karena itu di prodi rekayasa perangkat lunak itu ada kurikulum ya yang kita sudah susun yang berbasis KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, OBE, Outcome Based Education. Nah, jadi kebutuhan-kebutuhan di dunia kerja, dunia industri ya itu akan dirangkai dalam suatu kurikulum yang nantinya ya
para mahasiswa itu akan menjalaninya itulah dijalani mulai dari semester 1 sampai akhir studinya nanti. Ya, saya kira begitu, Bu. Oke. Mengapa harus mengacu pada kurikulum berbasis OBE tadi, outcome based education ya? Iya. Oke. Iya, pertanyaan menarik, Bu, ya, karena memang sekarang lagi tren ya, apa itu OBE ya. Nah, jadi pendidikan sekarang itu lebih cenderung apa sih yang dihasilkan oleh program studi itu ya, kampus itu. Bagaimana kesiapan suatu alumni, kesiapan suatu lulusan. Nah, di OBE itu kecenderungannya ke sana. Jadi dia menitik beratkan pada lulusan. Jadi apapun inputnya, bagaimanapun prosesnya, tapi yang kita harus unggulkan adalah lulusan kita. Nah, supaya lulusan itu tidak lama mendapatkan pekerjaan ya, dia siap baik di kantor pemerintahan maupun di berwirausaha misalnya, ya itu harus siap dengan itu. Jadi selama perkuliahan itu ya tentunya hal-hal seperti itu ya harus dipikirkan ya, itu yang dipikirkan di prodi RPL sehingga nanti alumninya ya bisa betul-betul ada dia mampu ya dia miliki setelah dia sudah menjadi alumni ya, sekitar begitu. Oke, berarti dalam hal kurikulum ternyata sudah sangat lengkap dan sangat mantap ya untuk menggapai peluang yang ada dan siap untuk mengatasi tantangan di masa depan. Iya. Nah, kalau mata kuliahnya sendiri, bagaimana mata kuliah yang disajikan tiap semesternya, Bu? Iya. Jadi mungkin penjelasannya agak detail sedikit, Bu ya. Ya, jadi saya mulai dari semester 1 ya. Jadi untuk semester 1 itu kita menyajikan ya mata kuliah yang bagaimana para mahasiswa itu dia mampu pada algoritma pemrograman misalnya ya. Jadi basicnya itu ya. Banyak orang bisa program misalnya ya, cuma mungkin dalam untuk menyelesaikan suatu permasalahan dia harus belok-belok dulu ya baru dapat solusinya. Tapi dengan adanya logika pemrograman ini ya bisa mungkin satu ini saja ya mungkin langsung dapat lebih logikanya lebih terarah ya, tidak terlalu panjang, lalu dia dapat solusinya itu. Nah, kemudian semester berikutnya yaitu sudah semester 2, jadi itu sudah disajikan pemrograman yang levelnya lebih di atas lagi ya, misalnya sudah berbasis objek ya. Nah, kemudian semester 3, semester 4 ya. Nah, seperti juga jadi di semester 4 itu sudah ada bagaimana penjaminan suatu perangkat lunak. Ya, jadi bukan sekedar membuat suatu perangkat lunak ya, tapi bagaimana bisa menjaminkan supaya nanti itu bisa kualitasnya lebih bagus ya. Kemudian di semester 5 ya, ini menarik di sini ya, semester 5. Semester 5 itu ada 2 konsentrasi ya, yaitu konsentrasi game ya, dengan konsentrasi crowd software. Nah, bagi adik-adik di rumah ya yang mungkin senang main game ya, nah, mungkin saatnya sekarang bukan hanya sekedar main ya, tapi bagaimana bisa menciptakan. Nah, kita lihat juga sekarang itu di industri-industri ataukah di perusahaan-perusahaan kan, nah, biasanya ada suatu masalah-masalah yang alternatifnya itu diselesaikan melalui game ya. Contoh kemarin ya, misalnya ada anak-anak meneliti ya, misalnya terapi ya melalui game. Nah, itu kan penggunaan game ke depan itu semakin dibutuhkan ya. Makanya di prodi RPL itu ada menyajikan konsentrasi game, di mana di dalamnya itu ada mata kuliah, jadi ada program profesional in game ya. Di situ anak-anak dilatih untuk membuat suatu software untuk game ya. Kemudian yang kedua konsentrasinya cloud software ya, ini berhubungan dengan perangkat lunak yang digunakan di cloud nanti ya. Nah, kita juga mengetahui bahwa di cloud ini kan sekarang penggunaannya ya semakin banyak. Penyimpanan data kita tidak lakukan lagi misalnya di lokal ya, kita menggunakan cloud untuk menyimpan data. Jadi bagaimana di situ juga di mata kuliahnya ada program profesional in cloud ya. Jadi bagaimana mahasiswa itu bisa membuat suatu perangkat lunak yang nanti bisa mengolah
penggunaan cloud seperti itu. Ya, itu di semester 5 dan satu lagi yang menarik di semester 5 itu ya ada mata kuliah startup 1. Nah, di startup 1 itu bagaimana kita membina anak mahasiswa ini bisa membuat suatu perangkat lunak yang siap untuk startup nanti ya, perintis bisnis ya, seperti itu. Nah, dari startup itu nanti sudah dibekali, dia bisa bekerja mandiri, membuat program sendiri, meskipun sifatnya masih dasar, masih sederhana, tapi minimal dia bikin sendiri ya. Jadi sudah ada karyanya di situ ya, semester 5. Nah, semester 6 ada lanjutannya, yaitu startup 2. Nah, di situ lebih meningkat lagi, jadi arahnya startup 2 ini adalah ke publikasi ya. Jadi anak-anak sudah atau mahasiswa sudah ini untuk membuat semacam poster ya dari karyanya itu, jadi sudah bisa dipublikasikan apa yang dia bikin ya. Kemudian di semester 7 ya itu ada mata kuliah kewirausahaan dan pameran aplikasi. Jadi karya-karya dari startup 1, startup 2 itu dipamerkan lagi ya. Nah, jadi sangat menarik. Jadi memang di semester-semester akhir itu mahasiswa selalu dibina untuk bagaimana membuat suatu perangkat lunak ya. Nah, seperti itu. Jadi dari semester 1 sampai semester 7 itu tidak kosong akan pembelajaran tentang perangkat lunak ya, sekira begitu Bu. Wah, ternyata mata kuliah yang disajikan tiap semesternya itu berjenjang ya, mulai dari yang paling dasar sampai akhirnya ada hasil yang dipamerkan ya Bu. Betul, Oke. iya. Oh ya nih Bu, pada kesempatan ini kami juga mau menginformasikan kepada segenap pemirsa, khususnya calon mahasiswa baru, bahwa pada tahun ini Universitas Dipa Makassar telah meluncurkan platform pembelajaran bagi calon mahasiswa baru untuk dapat belajar secara mandiri melalui demia.undipa.ac.id. Demia, DEMIA ya. Di mana pada platform ini setiap peserta dapat memilih 7 course ya. Dan pada pertemuan ke-8 dari masing-masing course itu nantinya akan ada ujian. Dan bila peserta dinyatakan lulus, maka nantinya akan mendapatkan sertifikat ya. Nah, nilai plusnya dari course ini adalah selain menambah wawasan dari para calon mahasiswa baru, sertifikat yang diperoleh nantinya setiap peserta ketika sudah menjadi mahasiswa di Universitas Dipa Makassar ini, sertifikat itu dapat diklaim sebagai bukti kelulusan pada mata kuliah yang sesuai dengan course yang telah diikutinya ya, yang telah dilulusinya. Nah, hal ini apakah juga berlaku pada mata kuliah yang ada di program studi RPL? Ya betul ya. Jadi kalau adik-adik di rumah ya membuka demia.undipa.ac.id sudah bisa melihat course yang ada di situ ya. Nah, di situ tercantum jelas ya. Nah, di mana course-nya itu ada Java ya, di mana kita tahu dalam prodi RPL itu ada pemrograman berbasis objek. Nah, itu tidak lain adalah Java itu sendiri ya. Jadi sudah ada 2 mata kuliah. Jadi ini satu mata kuliah, tapi ini 4 SKS loh ya. Jadi kalau misalnya lulus ini ya bisa direkomendasi ke mata kuliah itu, lumayan 4 SKS ya, beserta dengan praktikumnya tentunya. Kemudian ada juga course untuk Android ya. Ini ada tentunya mobile ya, pemrograman mobile itu hubungannya. Kemudian ada data science ya, itu juga di RPL kebetulan di semester 5 ya, konsentrasi cross software itu ada memang mata kuliah data scientist 1 dan dilanjutkan nanti data scientist 2 ya. Kemudian di course itu ada networking ya, jadi ada jaringan tentunya ya, dari RPL juga belajar itu. Kemudian virtual reality apalagi ya, di mana yang konsentrasi game di sini sangat bagus ya. Jadi mempersiapkan diri masuk di konsentrasi game ya, itu virtual reality sangat dibutuhkan ya. Jadi nanti kalau misalnya lulus di sini ya bisa rekognisinya nanti di mata kuliah ya, dalam konsentrasi game itu ya. Nah, kemudian ada lagi multimedia yang tentu game itu ya sangat butuh dengan multimedia ya. Saya kira begitu Bu. Jadi lumayan ada 12 SKS ya yang bisa kita klaim kalau misalnya lulus ya dalam course dalam DEMIA ini Bu. Ya, Wow, 12 SKS. Oke.
bisa 1 semester itu ya Bu? Iya, iya, ya, lumayan ya. Oke, berbicara tadi ya mengenai aplikasi game dan cloud software Bu ya. Nah, dua hal ini sangat banyak diminati oleh para kaum muda saat ini. Nah, pada penjelasan tadi Ibu mengenai visi Prodi RPL, tadi Ibu mengemukakan bahwa pengembangan aplikasi game dan cloud software ya, tentang pengembangannya. Nah, seperti apa maksudnya itu Bu? Iya, jadi maksudnya pengembangannya itu adalah ya misalnya ya tentunya apa yang dikembangkan, tentunya apa yang dibikin ya. Jadi mahasiswa itu dibina ya bagaimana bisa menciptakan game ya supaya nantinya itu juga bisa memberikan penghasilan ya dalam tanda kutip ya, diberikan bekal seperti itu dan bisa dikembangkan. Pengembangannya itu misalnya ya mungkin dari dasar game misalnya hanya biasa saja ya, hanya apa diakses misalnya menggunakan keyboard dan sebagainya ya, dan sekarang sudah ada kecerdasan buatan yang ada di dalamnya yang mungkin mengaksesnya itu ya misalnya dari tatapannya seperti itu atau apa ya, itu pengembangannya ke sana ya. Nah, makanya dalam mata kuliah pengembangan dari game ini ada mata kuliah ini apa interaksi in game ya. Jadi situ bagaimana kita berinteraksi dengan game itu sehingga tidak tidak selamanya disentuh ya baru bisa kita jalankannya seperti itu. Ada untuk cloud-nya ya itu tadi pengembangannya adalah dari software-software cloud yang dasar ya dikembangkan ya, makanya itu diramu di dalam mata kuliah data scientist 1, data scientist 2, kemudian ada program profesionalnya ya, itu pengembangannya di sana ya. Jadi bagaimana mahasiswa RPL itu bisa bukan hanya menggunakan ini apa namanya cloud ya, tapi bagaimana memanajemen ya penggunaannya itu ya, itulah akan dibina mahasiswa-mahasiswa untuk prodi RPL ini Bu. Oke, ya. Kalau dalam hubungan dengan kurikulum MBKM Bu, iya. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ya. Nah, apa saja yang sudah dipersiapkan oleh prodi RPL itu sendiri Bu? Iya, baik. Jadi masalah persiapan sebenarnya kita sudah dari 2 semester kemarin ya. Nah, cuma dari di prodi RPL itu untuk implementasi, alhamdulillah pada semester genap ini ya ada 4 orang ya yang terlibat dalam MBKM ini, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi tentunya yang dipersiapkan adalah kurikulumnya juga. Jadi dia punya bukan kurikulum terpisah ya, cuma di dalam struktur mata kuliahnya juga itu ada untuk ya MBKM. Jadi seperti yang diprogramkan oleh pemerintah ya, ada kurang lebih 8 program, yaitu magang, pertukaran pelajar, kemudian penelitian ya, asisten mengajar, studi independen, proyek kemanusiaan dan lain-lain. Nah, itu semuanya kita buka di prodi RPL dan alhamdulillah kemarin sudah ada 2 mahasiswa yang ikut studi independen dan ini sementara berjalan. Jadi anak-anak tidak hanya dibatasi belajar di prodinya sendiri ya, tapi anak-anak itu mahasiswa diberikan kebebasan bagaimana dia menimba ilmu di tempat lain, dan tentunya nanti kita ada komunikasi dengan pihak penyelenggara ya, bahwa seperti apa pembelajarannya di sana, keaktifannya juga biasanya. Jadi selalu awal-awal bulan itu dilaporkan ke kami bahwa seperti ini perkembangan mahasiswanya, pembelajarannya seperti apa. Nah, di sana nanti akan direkognisi ya apa yang dia peroleh di tempat belajarnya menjadi mata kuliah yang ada di prodi RPL, dan alhamdulillah mata kuliah yang ada di prodi RPL itu mendukung ya dari konversi mata kuliah di kegiatan MBKM itu ya mendukung di prodi RPL juga. Kemudian selain yang 2 itu ada juga yang mengambil riset keilmuan. Jadi di situ juga diprogramkan 2 semester. Jadi mereka itu belajar bagaimana riset. Nah, selain itu juga bukan hanya dilepas begitu saja ya. Jadi keempat mahasiswa RPL ini tetap mengambil mata kuliah di prodinya juga ya. Nah, tapi itu tidak boleh lebih dari 6 SKS karena memang harus fokus juga di MBKM-nya ya. Nah, seperti itu.
Jadi kami selaku dosen pembimbing, dalam hal ini saya pribadi sebagai Kaprodi RPL itu selalu komunikasi dengan lokasi. Ya, mereka menimba ilmu dalam studi independen dan riset keilmuan, sekira begitu. Ya, jadi dalam pendampingannya tetap ada pengawasan dan controlling juga ya, Bu? Ada, ya. Oke, mengenai tenaga-tenaga pengajar, tadi Ibu juga sudah sempat ya bahwa Ibu selaku Kapolri maupun pembimbing lainnya juga ya, berarti ada dosen-dosen tenaga pengajar lainnya. Nah, mungkin Ibu Ana juga dapat memaparkan seperti apa tenaga-tenaga pengajar yang ada di Prodi Rekayasa Perangkat Lunak Universitas TIPA Makassar ini, Bu. Iya, baik. Jadi untuk dosennya ya, jadi ini juga merupakan inti yang sangat penting ya dalam bagian dari suatu aktivitas akademik itu dosennya ya. Ya, jadi di Prodi RPL itu semua kualifikasi S2 ya pendidikannya, kemudian semuanya sudah mempunyai jabatan fungsional lektor ya, kemudian mereka juga sudah sertifikasi dosen. Nah, ini kalau sertifikasi dosen berarti secara nasional dia sudah diakui sebagai dosen profesional, dan tentunya dosen-dosen kita itu aktif dalam Tridharma perguruan tinggi, yaitu di mana ada penelitian, ada pengabdian ya, tentunya pengajaran. Dan alhamdulillah dari hasil-hasil penelitian ini, hasil-hasil pengabdiannya itu akan diintegrasikan dengan pembelajaran-pembelajaran kita dan materi-materi kita, supaya materi-materi yang disajikan di Prodi RPL itu lebih terupdate lagi ya. Nah, jadi tidak hanya itu saja, tapi berdasarkan hasil penelitian yang berjalan misalnya 1 semester, jika ada perkembangan-perkembangan itu akan diintegrasikan lagi dengan mata pembelajaran kita di Prodi RPL ya, sekira begitu. Oke, masih seputar tenaga pengajarnya ya, Bu ya. Iya. Nah, apakah ada pengaruh dari dosen dalam hal yang tadi Ibu sempat sudah sampaikan, kualifikasi pendidikan dari dosen tersebut, sertifikasi dosen, Tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh dosen, nah terhadap keberhasilan alumni nantinya? Iya, betul ya. Jadi tentunya dosen disertifikasi itu tidak begitu saja ya. Nah, sungguh banyak penilaian-penilaian yang dinilai sehingga diputuskan bahwa bisa dijadikan sebagai dosen profesional. Nah, tentunya pada saat menjalankan tugasnya sebagai tenaga pengajar ya, nah, sebagai pendidik ya, tentunya ilmu-ilmu yang dia dapatkan, kemampuan dia dapatkan itu disalurkan kepada mahasiswa pada saat diberikan pembelajaran ya dalam mata kuliahnya ya, tentunya itu akan mendukung juga bagaimana kualitasnya nanti lulusan yang dihasilkan. Dan tentunya itulah tadi saya bilang ya, pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi itu ya dari hasil penelitian pengabdiannya kemudian diintegrasikan dengan materi-materi pembelajaran ya, saya pikir itu bisa menunjang bagaimana lulusannya lebih kekinian ya, bisa lebih mengikuti perkembangan zaman ya, seperti itu, Bu. Ya. Nah, dengan kualitas kurikulum yang sudah mantap tadi, sumber daya manusianya, sarana dan prasarana, mungkin nanti saya akan bahas juga itu ya. Kemudian Tridharma perguruan tinggi serta sistem pengelolaan kampus yang ada, itu semua tentunya sangat berpengaruh pada akreditasi program studi. Yeah. Nah, kalau boleh tahu Bu ya, Prodi RPL ini saat ini bagaimana status akreditasinya? Iya, jadi alhamdulillah ya, dengan kita ini jalan 3 tahun ya, alhamdulillah kita sudah baru-baru ini kita sudah mendapatkan akreditasi baik. Jadi insya Allah beberapa tahun ke depan itu kita akan mengusulkan lagi, reakreditasi lagi ya, agar bisa kita mendapatkan akreditasi yang lebih tinggi lagi daripada apa yang ada sekarang ya. Tapi alhamdulillah kita sudah mendapatkan akreditasi dari BAMPT ya, akreditasi baik ya, gitu, Bu. Wow, satu prestasi yang luar biasa tentunya ya, Bu, dalam waktu kurun yang singkat ya, dalam kurun waktu yang singkat 3 tahun, Prodi ini telah dapat meraih status akreditasi baik ya. Nah, selamat untuk Ibu beserta seluruh jajaran Prodi RPL Unipa Makassar. Terima kasih ya. Dalam hubungan dengan pihak luar ya, Bu, di luar program studi RPL itu sendiri, seperti apa kerjasama yang telah ada atau yang akan dibangun untuk memfasilitasi setiap mahasiswa yang ada? Ya. Jadi berbicara tentang kerjasama, tentunya kerjasama kampus itu tidak lepas dari Tridharma perguruan tinggi ya. Jadi kerjasama dalam pendidikan dengan berbagai kampus ya,
kemudian kerjasama penelitian pengabdian, bahkan juga ke sekolah-sekolah ya. Kita melakukan kerjasama. Jadi contoh kecil misalnya ya, dosen kita itu setiap semester ya melakukan pengabdian ke SMA misalnya ya. Tidak hanya itu, kolaborasi penelitiannya dilakukan antar kampus ya. Di sini kita ada suatu kerjasama, ada satu grup ya namanya Koris ya, Indoses itu, yaitu kita punya grup dalam negeri. Jadi itu antar kampus ya, mulai Sabang sampai Merauke. Jadi kerjasama kita bukan hanya di Makassar saja ya, jadi bahkan dari Pulau Jawa sana ya kita kerjasama ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke ya, sekira itu Bu. Oke, kurikulum sudah ada, dosen oke ya, expert di bidangnya masing-masing, sudah ada beberapa kerjasama yang terjalin. Bagaimana dengan kualitas dukungan fasilitas dalam kampus itu sendiri, Bu? Iya, baik. Jadi di Universitas Dipa Makassar ini ya, nah, kita alhamdulillah menyediakan ada 11 lab software. Jadi dengan beraneka ragam bahasa pemrograman ya yang bisa di dalamnya. Kemudian ada 50 ruang kuliah yang terdiri dari 2 gedung ya. Kemudian kita sediakan juga perpustakaan ya. Kemudian spot-spot wifi juga ada. Jadi selain itu tentunya kita menyediakan e-learning ya. Nah, kemudian perpustakaan digital dan sebagainya ya. Sekira begitu Bu. Oke, kita lihat dulu pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar Bu. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Irmawati 5763. Ya, selamat sore Irmawati. Nah, pertanyaannya Bu, apakah bisa menggunakan jalur KIP? Oh iya. Jadi terima kasih atas pertanyaan dari Bu Irmawati. Jadi sebenarnya jalur KIP ini adalah jalur yang berbeda ya. Jadi sambil kita mendaftar di Universitas Dipa itu juga, karena ini adalah program dari Dikti, jadi juga mendaftar di sana. Tapi ya alhamdulillah sejak dari semester kemarin ya, itu sudah ada mahasiswa yang dari program KIP kuliah di sini Bu. Ya, jadi kesimpulannya ya bisa. Ya. Pertanyaan kedua Bu dari starter kaki kanan. Ya. Keren Bu ya namanya ya. Mantap. Selamat sore ya starter kaki kanan. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, apakah kurikulum RPL mempelajari database? Iya. Terima kasih. Keren ya namanya ya, sekeren dengan pertanyaannya ya. Jadi betul bahwa di Prodi RPL tentunya ya banyak sekali mata kuliah yang basis database ya, mulai dari basis data itu sendiri, kemudian ada di semester 5 dan 6 itu ada basis data lanjut, kemudian ada juga mata kuliah NoSQL, yaitu saya pikir itu yang real database-nya ya, tapi di samping itu ya pasti ya lainnya itu juga sangat berkaitan dengan database ya. Oke, terima kasih Bu. Pertanyaan yang ketiga dari Fir_Eda. Ya. Halo Fir_Eda, selamat sore ya. Bu, mohon izin bertanya, kalau lulusan 2015 di SMA, berarti sudah hampir 7 tahun ya. Apakah masih bisa lanjut kuliah di Undipa? Di Prodi RPL, apakah bisa dari jurusan IPS? Jadi ada 2 pertanyaannya nih ya. Jadi kalau dia sudah lulus SMA tahun 2015, apakah bisa lanjut di Undipa? Dan kalau di Prodi RPL sendiri, apakah bisa dari jurusan IPS? Ya, baik. Jadi pertanyaan yang menarik dari Fir_Eda ya. Ya, selamat sore Fir_Eda. Jadi bagus sekali pertanyaannya. Jadi untuk umur, jadi kita di sini tidak memberi batas ya. Selesainya kapan, kemudian masuknya kapan ya, jadi bisa ya, biasa biar misalnya sudah kerja ya kita bisa menerima. Kemudian untuk lulusan sebenarnya sini untuk kuliah di RPL itu niat dulu ya, jadi apapun latar belakangnya ya bisa, yang penting niat untuk kuliah ya. Nah, jadi namun ada garis-garis ininya bahwa kalau kita kuliah di RPL itu tentunya kita basic
pemrograman ya, tentunya ada ya, karena memang tempatnya rekayasa perangkat lunak ya, seperti itu. Oke, saya harap ketiga penanya kita sudah terjawab pertanyaannya, merasa puas dengan jawaban yang diberikan. Kalau belum, silakan menambahkan pertanyaan dari sisi mananya yang ingin dipertanyakan di kolom komentar. Juga membuka kesempatan bagi pemirsa lain yang mau bertanya, disilakan. Oke, kembali ya Bu, setelah kita kuliah di Prodi RPL dan nantinya kita menjadi software engineering, itu pasti sangat membanggakan. Nah, namun apakah kuliah di Prodi ini sulit? Iya, bagus sekali pertanyaan Bu ya. Jadi mengenai sulit gampang ya, sekali lagi komitmen untuk kuliah. Jadi niat untuk kuliah ya. Jadi mulai masuk ya mungkin sama halnya kalau kita masih SMP, masuk SMA ya kita merasa sulit, tapi begitu kita jalani ya. Nah, itulah kita sebagai pengelola di Prodi ya, bagaimana meramu suatu kurikulum supaya mahasiswa itu bisa menikmati proses-proses pembelajarannya sehingga tidak lagi merasa jenuh ya belajar. Jadi apalagi dengan adanya MBKM ya, kalau misalnya merasa ingin menimba ilmu di luar ya itu silahkan. Jadi kalau misalnya pertanyaan sulit, saya pikir ada jalan ya yang bisa. Jadi saya selalu mengingat suatu ungkapan ya. Boleh Bu, saya ini ya. Boleh sekali Bu ya, boleh sekali, silakan. Ya. Jadi ungkapannya begini, jika ragu, buang keraguan ya, dan miliki sedikit keyakinan. Percayalah pada diri sendiri dan semua dirimu. Ketahuilah bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang lebih besar daripada rintangan apapun. Ya, jadi itu bisa menjadi motivasi buat kita ya. Nah, jadi untuk menempuh suatu pendidikan ya, jadi dalam hati itu jangan memulai dengan sulit ya, tapi bagaimana kita mencoba ya, menjalani, dan tentunya kita barengi doa ya. Nah, insya Allah kuliah di Prodi RPL itu tidak sulit ya, sekira begitu. Wow, mantap sekali ya ungkapannya Bu. Jadi pemirsa yang ada di rumah saat ini ataupun dimanapun Anda berada, di dalam diri Anda ada sesuatu yang lebih besar, ada potensi yang besar dari rintangan apapun ya. Nah, jadi jangan ragu, mari kembangkan semangat untuk bergabung dalam program studi rekayasa perangkat lunak di Universitas DIPA Makassar. Jika Anda melakukannya, Anda tidak akan pernah berhenti untuk berkembang. Nah, mendengarkan penjelasan Ibu Ana tadi, sudah banyak nih pastinya Bu pemirsa yang mau bergabung di Prodi RPL Universitas DIPA Makassar ini. Nah, mungkin Ibu bisa bantu jelaskan apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan untuk bergabung ke Prodi RPL? Iya, jadi tentunya dalam diri kita ya, kita tadi persiapkan niat dulu, kemudian tentunya kalau kita belajar rekayasa perangkat lunak berarti ada dasar pemrograman dulu ya. Nah, jadi itulah makanya dari adik-adik SMK khususnya yang jurusan RPL itu jangan disia-siakannya. Dasar kalian, bakat kalian itu sudah ada ya, tinggal bagaimana melanjutkan ke ke jenjang yang lebih tinggi lagi dengan pendalaman kemampuan yang lebih dalam lagi ya, seperti itu. Kemudian tentunya persiapannya adalah ya fasilitas ya. Jadi di samping kampus menyediakan misalnya komputer ya, nah, pasti juga kita sebagai calon mahasiswa juga butuh ya namanya komputer. Jadi sama halnya petani ya, nah, tidak mungkin petani tidak ada cangkulnya ya, bagaimana caranya mau bekerja. Jadi saya kira itu. Adapun yang lainnya insya Allah akan dibimbing, akan dibina selama kuliah mulai dari semester 1 sampai akhir semester akhir studinya nanti semester 8 ya, seperti itu Bu. Oke. Bila sudah bergabung menjadi mahasiswa Prodi RPL Bu, normalnya berapa lama waktu studi yang dibutuhkan mahasiswa untuk dapat menjadi sarjana atau dinyatakan lulus dari Prodi ini Bu? Oh iya, jadi untuk kurikulum S1 sebenarnya itu ya kita tempuh sampai minimal 4 tahun ya.
Dan untuk prodi RPL kemungkinan ya bisa kurang dari 4 tahun ya. Namun jangka waktu terlama itu ada di 7 tahun. Tapi insya Allah melihat potensi dari mahasiswa yang ada sekarang ya, itu insya Allah ada yang bisa selesai tidak lebih dari 4 tahun ya. Oke. Nah, pendidikan itu fondasi di mana kita dapat membangun masa depan. Nah, bagaimana prospek kerja lulusan dari prodi RPL ini? Ya, berbicara tentang prospek ya, jadi kita tahu bersama bahwa dimanapun, di beda apapun pasti kita temukan namanya perangkat lunak ya. Nah, bagaimana di sini seorang software engineer itu dia berpeluang ya sebagai sistem analis ya, sebagai web engineer, tentunya berhubungan dengan konsentrasinya ya bisa dalam game developer, bisa menangani cloud software ya. Jadi kemungkinan untuk lapangan kerjanya sangat luas ya. Di mana ada perangkat keras pasti ada perangkat lunaknya. Di mana kantor sekarang, apalagi sekarang masa digital ini sudah jalan ya sekarang, jadi tentunya digital itu bisa jalan kalau ada perangkat lunak. Dan bagaimana perangkat lunak itu tadi saya bilang bisa dikembangkan ya, ke lebih baik itu harus orang punya skill ya, dia tidak sekedar membuat saja, tapi mulai dari analisis kebutuhan data sampai dia membuat dan mengujinya kembali ya, itu harus punya skill di situ ya. Jadi sekira begitu. Jadi kalau lulusan S1 rekayasa perangkat lunak, insya Allah banyak yang membutuhkannya ya. Yang lulusan SMK saja banyak ya yang butuh, apalagi yang sudah tarafnya levelnya lebih tinggi lagi ya, pasti kemampuannya tadi saya sudah jelaskan dari awal, kemampuannya lebih banyak lagi ya, sekira begitu. Oke, nah sehubungan dengan prospek kerja tadi ya Bu, dapatkah jurusan RPL dijadikan pegangan untuk masa depan? Ya, betul sekali Bu ya. Jadi insya Allah Anda bergabung di prodi RPL ini menjadi seorang alumni yang insya Allah ke depan terbuka buat Anda ya peluang untuk bekerja, dan tentunya bekerja bukan kaleng-kaleng ya, tapi bagaimana Anda ditempatkan sebagai seorang insinyur ya perangkat lunak yang kolaborasinya bukan hanya menunggu perintah ya, tapi justru ini seorang perekayasa perangkat lunak itu yang merencanakan semuanya ya, mengcover semuanya ya, nanti mungkin akan disalurkan ke programmer yang ada misalnya. Jadi untuk data ya yang ada ya itu sangat banyak ya peluang, yaitu survei dari 2019 hingga 2029 ini sumber dari Biro Statistik Tenaga Kerja ya, itu hampir 22% ya, itu pertumbuhan pekerjaan yang ada di bidang rekayasa perangkat lunak ya, sekira begitu. Wow, tentunya semakin banyak nih peminat dari program studi RPL nih Bu ya. Pemirsa juga pasti ingin tahu bagaimana cara bergabung menjadi mahasiswa di Undipa Makassar, khususnya di prodi RPL. Iya baik. Jadi mumpung sekarang masih gelombang 1 Bu ya, jadi segera kunjungi ya. Jadi bisa langsung datang ke kampus Universitas Undipa Makassar yang beralamat di Jalan Prilitus Kemerdekaan kilometer 9. Bisa juga melalui website resmi dari Undipa yaitu emaba.undipa.ac.id. Jadi di situ semuanya sudah tertulis jelas ya, bagaimana alur dari pendaftaran camabah di Undipa ini. Nah, jadi untuk gelombang pertama ini, jadi ini saya bacakan langsung dari brosur ya, jangan sampai salah informasi Bu ya. Jadi untuk gelombang 1 itu bebas tes masuk dan ada beasiswa SPP 100% untuk 50 pendaftar pertama ya. Kemudian ada bebas tes masuk dan beasiswa SPP 50% untuk 50 pendaftar berikutnya ya. Semoga adik-adik yang berminat ya segera, jadi tidak usah menunda sampai gelombang kedua ya. Segera daftarkan diri Anda, kemudian masuk di dalam
website emaba.undipa.ac.id dan pilih Prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Iya, seperti itu, Bu. Tentunya lebih cepat lebih baik, Bu, Iya, ya. Jadi lebih cepat, lebih baik. yang mendaftar di gelombang 1 peluangnya itu lebih besar daripada betul. gelombang kedua maupun gelombang Iya. ketiga. Peluang lebih besar di sini adalah yang pertama karena bebas tes ya, Iya, Bu. iya, betul. Dan yang dapat beasiswa lebih banyak tentunya. Iya, betul. Oke. Iya. Nah, sejak berdirinya program studi ini, mungkin Ibu Ana dapat menceritakan apa saja dan bagaimana tentang studi klubnya, ya, yang ada di iya, RPL, PA maupun suasana kekeluargaan yang terbangun dalam program Iya. studi RPL ini. Iya, oke. Jadi alhamdulillah ya, ini mahasiswa RPL yang ada 3 gelombang ini ya. Jadi sudah ada 3 angkatan maksudnya itu sangat antusias sekali ya dalam belajar. Jadi mereka berinisiatif untuk membuat studi klub sendiri yang mereka berikan nama DEPAK. Ya, jadi mereka setiap ada waktu lowong ya mereka kumpul untuk belajar tentang bahasa pemrograman ya. Jadi mereka itu merangkul adik-adiknya misalnya yang dari 2019 ya merangkul adik-adiknya dari 2020-2021 untuk belajar bersama ya. Kemudian setelah itu ya tentunya untuk memperlancar informasi ya saya selaku Kaprodi membuat suatu grup ya WhatsApp untuk bagaimana menyalurkan informasi-informasi supaya mereka dapatnya lebih cepat. Ya, ada misalnya semacam seminar-seminar yang dilaksanakan ya itu dengan cepat saya share supaya mereka bisa mengikuti. Nah itu kan bisa terupdate dia punya ilmu seperti itu, Bu ya. Jadi di dalam RPL itu meskipun kita masih sedikit ya, jadi tapi ya namanya informasi-informasi ya keluhan-keluhan dari mahasiswa itu kita secara kekeluargaan ya kita bisa share-share ya itu melalui tadi grup-grup yang kita bentuk ya seperti itu, Bu. Oke, tanpa terasa kurang lebih sudah hampir 60 menit kita bersama ya, Bu. Iya. Oke, kita sampai pada sisi terakhir. Nah, silakan Ibu Ana memberikan close statement bagi para pemirsa yang telah setia mengikuti program ini. Iya, jadi tidak lain ya saya sampaikan kepada seluruh adik-adik yang masih setia ya bergabung sampai pukul 17.00 ini, begitu juga para orang tua yang ada di rumah, rekan-rekan ya. Jadi segeralah mendaftarkan diri Anda ke Prodi RPL Universitas Makassar ya. Jadi tidak usah tunggu lama. Jadi pergunakanlah peluang-peluang beasiswa-beasiswa yang ada di gelombang 1 ini ya. Kemudian ya mungkin bisa saya berikan sedikit pantun, Bu ya. Ya, silakan, Bu. 2, 3 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Jika ingin masa depan yang keren, Prodi RPL jangan di nomor 2-kan. Wow, mantap sekali, Bu ya. Nah, luar biasa kesiapan program studi Rekayasa Perangkat Lunak Universitas DIPA Makassar dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan akan alumni berkualitas, menangkap peluang dan mengatasi tantangan baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Terima kasih atas kehadiran narasumber kita yang tentunya sangat ekspor. Ibu Ana, luar biasa penjelasannya, Bu. Sehat dan sukses selalu untuk Ibu beserta seluruh jajaran di Prodi RPL Undipa Makassar. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, dalam dunia pendidikan kita harus bersikap proaktif. Tidak bisa hanya sekedar menunggu untuk menciptakan sesuatu yang berarti. Biasakan diri Anda menjadi seorang pionir, pelopor, tidak hanya sekedar follower saja. Jadi, jika Anda ingin mempelajari lebih jauh tentang software engineering, maka program studi Rekayasa Perangkat Lunak Universitas DIPA Makassar adalah pilihan yang tepat. Sekian ulasan kita hari ini, sampai jumpa pada program Mau Kuliah Undipa aja pada pekan depan. Selamat menantikan waktu berbuka puasa, tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua.